Selamat malam rekan-rekan, selanjutnya kami akan membahas jurnal yang berjudul Peningkatan Komunikasi Informasi Akuntansi Menggunakan Gambar Kartun oleh Rahmat Febrianto dan Rafdinal dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Di sini saya akan membahas latar belakang penelitian ini. Yang pertama, bentuk penyajian data akuntansi dalam bentuk tabel-tabel yang kompleks tidak memfasilitasi pengintegrasian hal-hal kunci suatu rekening, dan format yang memiliki banyak kolom dan disegmentasikan mengindikasikan aspek-aspek performa yang terpisah-pisah, bukan suatu evaluasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian tentang penggunaan wajah skematik di Indonesia masih terbatas. Penelitian pertama oleh Febrianto 2002 berusaha melihat efisiensi dan efektivitas wajah skematik dalam mengkomunikasikan informasi keuangan dibandingkan dengan metode tradisional. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimana kecepatan dan ketepatan pembaca laporan keuangan dalam menerima informasi keuangan yang disajikan jika laporan keuangan itu disajikan dalam bentuk wajah skematik. Landasan teoritisnya, yang pertama, informasi dan level pengambilan keputusan. Suatu informasi dikatakan bermanfaat hanya jika informasi tersebut bisa digunakan oleh pengguna sasaran untuk pengambilan keputusan. Nilai suatu informasi tergantung pada efektivitas informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, menurut Wilkinson tahun 2000. Beliau juga mengatakan bahwa kualitas informasi dipengaruhi oleh kualitas yang melekat pada informasi tersebut, di mana kualitas itu adalah tergantung pada kerelevanan, keakuratan, ketepatwaktuan, keringkasan, kejelasan, keterukuran, dan kekonsistenan. Yang kedua, informasi sebagai produk akuntansi dan input untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi memiliki tingkat pemahaman dan tingkat kebutuhan informasi yang berbeda. Penyajian informasi dalam bentuk tabel angka merupakan konsekuensi atau produk dari latar belakang pendidikan sebagai akuntan. Namun, yang kurang disadari adalah bagaimana kemampuan pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai sasaran informasi akuntansi dalam memahami informasi tersebut. Informasi dalam bentuk tabel atau tabel angka-angka tersebut biasanya harus diolah lagi sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, sedikit banyaknya proses untuk mengolah informasi tersebut itu membutuhkan waktu. Yang ketiga, alternatif format penyajian informasi akuntansi keuangan. Penelitian Moriarty tahun 1979 menunjukkan bahwa alternatif metode pengkomunikasian informasi keuangan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, Chernoff tahun 1971 memulai perancangan wajah skematik yang dibuat bervariasi dalam ukuran dan bentuk tergantung dengan nilai yang dikenakan pada suatu variabel. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini adalah yang pertama, informasi keuangan yang disajikan menggunakan wajah skematik Chernoff diproses lebih cepat daripada rasio-rasio keuangan atau laporan keuangan konvensional. Hipotesis kedua, kesalahan pengelompokan informasi keuangan menggunakan wajah skematik lebih rendah dibandingkan kesalahan pengelompokan informasi keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan atau laporan keuangan konvensional. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di penelitian kali ini, subjek penelitian dan penyampelannya adalah mengikuti prosedur Smith and Traveler tahun 96. Mereka membagi sampel menjadi beberapa subsampel sesuai dengan kecanggihan responden dalam mengelola informasi akuntansi dan kerumitan tugas mereka. Dengan dasar itu, penelitian ini membagi sampel menjadi 4 subsampel, yakni yang pertama adalah mahasiswa S1, yang kedua adalah mahasiswa S2, yang ketiga adalah akademisi, yang keempat adalah praktisi.
Sampel dipilih secara terpilih dari kriteria di atas dan responden melakukannya secara sukarela. Pada setiap kali pengumpulan data, peneliti mendatangi responden. Ukuran sampel yang diambil dalam penelitian ini mengikuti Rule of Thumb Fresco 1975. Fresco menyatakan bahwa untuk penelitian eksperimental sederhana dengan pengendalian eksperimen yang ketat, peneliti bisa dilaksanakan dengan sampel antara 10 sampai 20 sampel. Jumlah sampel yang digunakan untuk setiap masing-masing subsampel adalah 100 sampel. Selanjutnya adalah prosedur eksperimen. Masing-masing responden diberi dua bentuk instrumen, yaitu yang pertama adalah pertanyaan demografi dan yang kedua adalah pertanyaan eksperimen yang terdiri dari 3 set format informasi keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan konvensional, yang kedua adalah rasio keuangan, dan yang ketiga adalah wajah skematik. Data keuangan yang diambil untuk penelitian ini adalah dari terbitan Capital Market Directory (ICMD). Metode penelitian selanjutnya adalah bentuk presentasi wajah skematik. Penelitian ini mengikuti penelitian Smith and Tafler tahun 96 dan Smith et al. Tahun 2000 untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas wajah skematik sebagai alat komunikasi dibandingkan dengan format presentasi konvensional. Bentuk wajah skematik yang bersesuaian dengan kondisi likuiditas, profitabilitas, dan leverage dikembangkan dari bentuk dasar ini. Sedangkan bentuk dasar ini adalah jika kombinasi ketiga kondisi keuangan itu ada pada kondisi yang paling ekstrim dan netral. Bisa dilihat di situ ada gambar satu yaitu wajah skematik. Yang pertama adalah distress, yang kedua adalah netral, yang ketiga adalah sehat. Selanjutnya adalah kinerja pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis kinerja keputusan dalam studi ini, yaitu tempo waktu, efisiensi, dan keakuratan efektivitas. Tempo waktu dihitung dengan satuan detik, sedangkan akurasi jawaban diperoleh dengan menentukan jumlah yang benar dijawab oleh subjek pada masing-masing subsampel berdasarkan standar jawaban yang telah disiapkan. Hasil analisis tersebut adalah analisis dilakukan untuk melihat mana di antara pasangan format penyajian informasi keuangan yang lebih efisien dan lebih efektif diproses oleh responden berdasarkan tingkat kecanggihan dan kompleksitas tugasnya. Analisis statistik yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata. Jika uji beda tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada pasangan format presentasi itu, maka bisa disimpulkan berdasarkan sampel yang digunakan bahwa ada perbedaan efisiensi dari format presentasi dibandingkan dengan format yang lain. Jika satu uji beda itu menunjukkan perbedaan kekeliruan yang signifikan pada pasangan format presentasi itu, maka bisa disimpulkan berdasarkan sampel yang digunakan bahwa ada perbedaan efektivitas satu format presentasi dibandingkan dengan format presentasi yang lain. Selanjutnya ini hasil penelitian, ada hasil yang pertama hasil statistik deskriptif di mana uji kekeluaran dalam tipe 1 ini hasil menunjukkan bahwa statistik deskriptif ini pada semua panel menunjukkan bahwa format wajah skematik lebih efektif dibandingkan dengan format laporan keuangan konvensional. Namun hasil tersebut tidak konsisten untuk memperbandingkan antara wajah skematik dengan format rasio keuangan terutama untuk subsampel akademisi. Kemudian untuk kekeliruan tipe 2, sejumlah kekeliruan pengelompokan menggunakan wajah skematik masih terlihat lebih rendah dibandingkan dengan format laporan keuangan konvensional. Namun, jika dibandingkan dengan format rasio keuangan, jumlah kekeliruan wajah skematik ini lebih tinggi ketika menggunakan subsampel mahasiswa S2 dan akademisi. Dari hasil uji beda efisiensi ketika format presentasi
Hasil menunjukkan bahwa responden secara statistik lebih efisien mengklasifikasikan kondisi kesehatan perusahaan dengan menggunakan wajah skematik dibandingkan dengan menggunakan format laporan keuangan konvensional. Namun, wajah skematik tidak lebih efisien dibandingkan dengan format rasio keuangan kecuali untuk subsampel akademisi. Nah, untuk hasil uji beda efektivitas ketiga format presentasi, untuk kekeliruan tipe 1 itu, format wajah skematik ini terbukti lebih efektif statistik dibandingkan dengan format laporan keuangan konvensional. Namun, format wajah skematik ini tidak lebih efektif daripada format rasio keuangan untuk semua subsampel. Format rasio keuangannya ini menunjukkan efektivitas dibandingkan dengan format laporan keuangan konvensional untuk kekeliruan tipe 1. Nah, untuk kekeliruan tipe 2-nya, di mana format wajah skematik versus format laporan keuangan konvensional hanya efektif secara statistik untuk subsampel mahasiswa S1 pada 1% dan subsampel praktisi pada 5%. Nah, sementara tidak berbeda signifikan untuk subsampel yang lain. Jika dibandingkan dengan format rasio keuangan, tentu tidak ada perbedaan secara tasdik antara wajah skematik dengan rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri itu pada semua subsampel terbukti lebih efektif secara statistik dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Selanjutnya, dari simpulan dan penelitian di masa mendatang ini ditemukan bahwa responden secara statistik lebih cepat memproses pengambilan keputusan dengan menggunakan wajah skematik dibandingkan jika mereka diberikan informasi tabel angka laporan keuangan. Dari segi efektivitasnya, wajah skematik ini secara statistik tetap lebih efektif digunakan dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Nah, wajah skematik ini juga tidak lebih efektif dibandingkan dengan rasio keuangan. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang, sebaiknya mempertimbangkan pengenalan wajah skematik kepada respondennya sebelum mereka diminta untuk mengambil keputusan menggunakan wajah skematik. Tujuannya adalah untuk menghindari keraguan-keraguan responden dalam menerjemahkan suatu ekspresi. Nah, selain itu, model eksperimen laboratorium diperbaiki dengan misalnya dengan menggunakan komputer, bukannya menggunakan kuesioner cetakan. Penggunaan media komputer ini tentunya mungkin akan lebih menjamin keakuratan data dibandingkan dengan media cetakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.